Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nanda Rotri, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem sosialisme. Sosialisme merupakan sistem ekonomi yang pemerintahnya berperan penting dalam kegiatan ekonomi. Sosialisme menyadari pemerintahlah yang berhak untuk mengalokasikan sumber daya dan kekayaan negara. Hal ini diatur oleh negara agar tidak memberi celah kepada oknum-oknum tertentu untuk berkuasa yang dapat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketimpangan antar kelas serta penindasan. Sehingga di tingkat masyarakat semuanya merata dan merasakan manfaat dari suatu kekayaan negara serta menciptakan adanya keadilan, kesetaraan, dan pemerataan. Sistem sosialisme muncul karena adanya kegagalan dalam sistem kapitalisme. Di dalam sistem kapitalisme terdapat dua kelas di masyarakat, yaitu borjuis dan proletar. Borjuis adalah kaum yang memiliki modal dan alat-alat produksi, sedangkan proletar adalah mereka yang tidak memiliki modal dan alat-alat produksi, tetapi demi bertahan hidup mereka mengalokasikan modal dan alat-alat produksi tersebut untuk mendapatkan upah. Kaum borjuis memiliki keinginan untuk kaya, sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk menindas pekerjanya dengan memberi upah yang sangat kecil, agar produk yang dibuat bisa dihargai lebih murah. Terlebih lagi, keuntungan dari penjualan tersebut sepenuhnya akan menjadi milik dari borjuis. Bila pekerja dari kaum proletar protes untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan penghidupan yang lebih layak, maka kaum borjuir dapat memecat mereka dan menggantikan mereka dengan orang lain. Hal ini membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ketika itu terjadi, pemikir-pemikir ekonomi seperti Karl Marx menyalahkan sistem kapitalisme karena mengakibatkan permasalahan dalam ekonomi yang menimbulkan ketimpangan dan kesengsaraan. Maka dari itu lahirlah sistem sosialisme. Marx memberi kritik dan upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kapitalisme, yaitu yang pertama, moral. Sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dan penindasan bagi para buruh atau pekerja yang akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan karena terjadinya kesengsaraan. Upaya yang dilakukan yaitu sistem liberal kapitalisme harus digantikan dengan sistem lain yang lebih memperhatikan masalah pemerataan bagi semua masyarakat, karena hak semua orang untuk bahagia dan semua kesejahteraan merupakan milik semua orang. Yang kedua, sosiologi. Marx melihat adanya sumber-sumber konflik antar kelas. Ada sekelompok orang atau para pemilik modal yang menguasai kapital atau biasa disebut kaum borjuis, dan kelompok orang kaum buruh sebagai kaum proletar. Sehingga terjadi kesenjangan sosial yang sangat besar. Upaya yang dilakukan yaitu kapital diganti dengan sosialis yang lebih berpihak pada buruh. Karena itu, Marx menganggap bahwa ini harus diatur oleh pemerintah atau negara, sehingga tidak memberi celah kepada oknum-oknum tertentu untuk berkuasa agar tidak memberi kesenjangan atau ketimpangan antar kelas. Yang ketiga, ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dikuasai oleh pemilik modal atau kaum borjuis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Tetapi, hal tersebut tidak baik untuk pekerja atau kaum proletar, karena upah yang diberikan tidak sesuai dengan pengorbanannya, sehingga menimbulkan ketimpangan. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan perombakan struktural melalui evolusi sosial, lalu penataan kembali hubungan produksi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian saya tadi. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.